Halo, selamat datang di Explainer kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sejarah manusia itu cuma rentetan kecelakaan yang acak aja? Kayak kekaisaran yang runtuh, peperangan berdarah, revolusi, atau penemuan besar. Apa iya itu semua cuma kebetulan belaka? Nah, hari ini kita bakal melihat sejarah dari kacamata yang beda banget. Kita bakal ngebongkar pemikiran salah satu filsuf paling top sepanjang masa, George Wilhelm Friedrich Hegel. Sama Hegel, sejarah itu nggak dilihat sebagai kecelakaan loh, melainkan ini tuh ibarat sebuah mesin raksasa yang bergerak maju, sangat-sangat logis, dan terus melaju ke depan. Penasaran kan? Biar gampang, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas mesin tersembunyi, lalu lanjut ke mesin dialektika, kelihayan akal budi, perjalanan menuju kebebasan, dialektika tuan dan budak, dan pastinya ditutup dengan warisan Hegel dan Marx. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, mesin tersembunyi sejarah. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu, yaitu Geist atau roh absolut. Tapi tahan dulu, jangan langsung ngebayangin Geist ini kayak sosok dewa tradisional yang lagi duduk manis di atas awan ya. Bukan, sama sekali bukan gitu maksudnya. Buat Hegel, seluruh realitas yang ada di sekeliling kita sekarang ini, alam semesta, kebudayaan manusia, sampai terbentuknya negara-negara, itu sebenarnya adalah perwujudan langsung dari sebuah kekuatan kosmis yang super rasional. Jadi, coba bayangin alam semesta itu lagi berusaha keras buat memahami dirinya sendiri. Terus, gimana cara alam semesta ini mencapai kesadaran diri yang utuh? Percaya atau enggak, dia menggunakan kesadaran kita, pikiran manusia. Semuanya dirajut dalam sebuah proses yang panjang banget, yang sehari-hari kita sebut sebagai sejarah. Masuk ke bagian kedua, mesin dialektika. Nah, pertanyaannya, gimana mesin ini bisa jalan? Hegel punya jawabannya, yaitu lewat pola 3 langkah yang dia sebut sebagai dialektika. Ini tuh ibarat ritme atau detak jantung dari sejarah itu sendiri. Langkah pertama, kita punya yang namanya tesis. Ini adalah ide, budaya, atau tatanan masyarakat yang udah mapan banget. Tapi kan, nggak ada yang abadi di dunia ini ya kan? Cepat atau lambat, dari dalam sistem yang mapan itu bakal muncul antitesis. Antitesis ini semacam kontradiksi, perlawanan, atau tantangan gitu. Terus, apa yang terjadi kalau dua hal ini tabrakan? Mereka nggak saling menghancurkan sampai habis loh. Justru, benturan hebat ini bakal memicu langkah ketiga, yaitu sintesis. Sebuah realitas baru yang levelnya jauh lebih tinggi. Terus, habis itu selesai dong? Oh, tentu tidak. Sintesis yang baru ini otomatis bakal berubah jadi tesis baru. Dan boom! Siklus mekanis ini berputar lagi dan lagi tanpa henti. Jadi, produk atau hasil dari benturan tadi itu punya istilah yang keren banget dalam bahasa Jerman, yaitu Aufhebung. Artinya apa? Meniadakan, tapi sekaligus melestarikan. Kedengarannya aneh ya? Biar kebayang, kita ambil contoh nyata aja. Coba Anda ingat-ingat peradaban Yunani kuno. Anggaplah itu sebagai tatanan mapan alias tesis. Tiba-tiba muncul nih antitesisnya, seorang individu bernama Socrates yang dengan sangat radikal mempertanyakan tradisi kota itu. Benturan ide ini pada akhirnya emang menghancurkan tatanan lama. Tapi di saat yang bersamaan, proses ini melestarikan dan ngangkat nilai-nilai rasional terbaik dari peradaban Yunani itu ke level kesadaran yang benar-benar baru. Yaitulah Aufhebung, sebuah hasil murni dari kerja mesin sejarah. Lanjut ke bagian ketiga, kelihayan akal budi. Alexander Agung, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte. Kita semua pasti setuju dong kalau mereka ini raksasa-raksasanya sejarah dunia. Mereka menaklukkan peradaban demi peradaban dan mengubah total peta global. Nah, kalau misalnya Anda bisa nanya langsung ke mereka, kenapa sih mereka ngelakuin semua penaklukan itu? Mereka pasti bakal jawab kalau itu murni karena dorongan ego pribadi, atau mungkin keserakahan dan ambisi gila buat berkuasa. Mereka merasa jadi tokoh utama yang pegang kendali penuh. Padahal di mata mesin sejarahnya Hegel, tokoh-tokoh raksasa dengan ego sebesar gunung ini tuh ujung-ujungnya cuma dipakai sebagai bahan bakar mentah aja. Serius. Dan ini ngebawa kita ke sebuah konsep yang luar biasa banget, namanya List der Vernunft, atau kelihayan akal budi. Kenapa sih dibilang lihai atau bahkan licik? Karena ternyata roh absolut kosmis ini secara diam-diam menjadikan nafsu buta, ambisi yang rakus dan ego manusia cuma sebagai alat doang. Para penakluk besar itu ngerasa mereka lagi mewujudkan mimpi-mimpi pribadi mereka. Padahal tanpa mereka sadari sama sekali, semua kekacauan, perang dan penaklukan yang mereka buat itu justru secara sangat presisi lagi ngebangun panggung peradaban rasional berikutnya. Persis seperti yang dimau sama mesin sejarah. Gila banget kan? Kita masuk ke bagian 4, perjalanan menuju kebebasan. Nah,
Mesin dialektika ini tuh terus-terusan mengupgrade sistem operasi peradaban kita secara bertahap. Coba kita lihat timelinenya ya. Di era dunia timur kuno, kebebasan itu ibarat barang langka. Cuma ada satu orang yang benar-benar bebas, yaitu sang penguasa yang absolut. Sementara rakyatnya, ya cuma dianggap massa yang nggak punya suara. Terus, mesin ini ngasih upgrade lagi pas masuk era Yunani dan Romawi. Di sini mulai deh, ada sebagian orang yang bebas, yaitu para warga negara. Tapi ironisnya, kebebasan mereka ini sangat amat bergantung sama yang namanya perbudakan. Sampai akhirnya, mesin sejarah ini terus mendorong kita masuk ke era Eropa modern, di mana secara konseptual, umat manusia akhirnya melek dan sadar bahwa semua individu, tanpa terkecuali, pada dasarnya punya hak asasi dan merupakan manusia yang bebas. Dan ngomong-ngomong soal pencapaian akhir dari kebebasan ini, Hegel punya pandangan yang spesifik banget. Buat dia, puncak dari kebebasan itu bukanlah anarki atau kebebasan kebablasan, di mana orang bisa berbuat semaunya. Bukan. Puncaknya justru adalah terbentuknya negara modern yang rasional. Hegel pengen kita sadar bahwa kalau sebuah negara itu udah ada dalam bentuk terbaiknya, negara itu bukanlah alat penindas. Malahan negara itu jadi rumah tertinggi buat moralitas objektif. Negara itu ibarat satu-satunya wadah di mana ambisi pribadi Anda dan etika masyarakat luas itu akhirnya bisa menyatu dengan harmonis, tanpa harus saling menghancurkan satu sama lain. Sekarang, bagian kelima, dialektika tuan dan budak. Oke, sekarang mari kita ngezoom sedikit ke level individu. Bayangin ada dua kesadaran manusia yang saling bertemu buat pertama kalinya, terus mereka bertarung mati-matian cuma buat dapat yang namanya pengakuan eksistensial. Nah, pihak yang menang bakal jadi tuan, ini adalah sang tesis. Si tuan ini akhirnya dapat dong pengakuan yang dia mau, tapi efeknya apa? Hidup dia malah jadi pasif. Dia cuma tinggal duduk manis, mengonsumsi, dan menikmati hasil kerja orang lain. Di sisi lain, pihak yang kalah bakal jadi budak, ini sang antitesis. Si budak nggak punya pilihan lain selain memproduksi, disuruh kerja keras di bawah tekanan, dan benar-benar harus memeras keringat berinteraksi langsung sama kerasnya dunia material. Tapi, tunggu dulu. Poin krusialnya ada di sini nih. Terjadi sebuah pembalikan peran yang benar-benar berlian. Gara-gara si budak ini terus-terusan bekerja, banting tulang ngebentuk dunia material, dia perlahan bertransformasi. Kerja keras itu ternyata justru mendidik si budak. Dia jadi melek sama kemampuan dirinya sendiri, dan pada akhirnya, hal itulah yang ngasih dia kebebasan mental yang sesungguhnya. Sebaliknya, coba tebak apa nasib si tuan tadi. Dia yang awalnya berkuasa, sekarang malah jadi sama sekali nggak berdaya. Dia justru kehilangan kemerdekaannya sendiri karena, ya, dia sekarang 100% bergantung sama si budak buat bisa makan dan bertahan hidup. Luar biasa kan? Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, warisan Hegel dan Marx. Sering banget muncul pertanyaan, apa iya sejarah itu beneran berakhir di wilayah Prusia pada abad ke-19? Ini tuh sebenarnya salah satu kesalahpahaman paling umum soal Hegel. Emang sih, Hegel pernah bilang kalau di zamannya itu roh kosmis udah nyampe di puncak pemahaman soal kebebasan. Nah, banyak orang yang langsung nyimpulin, oh berarti Hegel mengumumkan akhir dari sejarah nih. Padahal maksudnya sama sekali bukan berarti nggak bakal ada lagi peristiwa baru, penemuan, atau perang di masa depan. Maksud aslinya adalah prinsip paling dasar dari sebuah peradaban, yaitu kebebasan universal buat setiap individu yang dilindungi sama hukum rasional, itu akhirnya udah tuntas ditemukan. Nggak bakal ada lagi deh penemuan prinsip landasan yang bisa lebih fundamental daripada ide kebebasan itu sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi setelahnya? Muncul salah satu filsuf paling revolusioner setelah Hegel, yaitu Karl Marx. Marx dengan sangat brilian mengambil keseluruhan konsep mesin dialektika Hegel yang keren tadi, terus dia putar balik 180 derajat. Jadi kalau di satu sisi kita punya pemikiran aslinya Hegel, yang kita sebut idealisme, di mana sejarah itu adalah panggung buat ide-ide rasional dan evolusi roh absolut, nah di sisi lain, Marx datang bawa konsep materialismenya. Marx ini ibarat ngomong, wah sorry ya, sejarah itu bukan urusan hantu kosmis atau ide-ide abstrak di awang-awang. Buat Marx, sejarah itu murni soal benturan keras, rebutan kekuasaan material, soal tanah, ekonomi, dan yang paling terkenal, perjuangan antar kelas. Bisa dibilang, Marx itu pada dasarnya ngebajak habis-habisan mesin dialektikanya Hegel. Dia tarik paksa mesin itu dari langit filosofi yang kesannya terlalu abstrak dan kelewat rapi, terus dia tanam dalam-dalam ke tanah realitas dunia kita yang penuh lumpur ini. Mesin tiga langkahnya sih tetap sama, tetap berputar. Tesis dilawan antitesis, bahkan ngasilin sintesis. Tapi bedanya, bahan bakarnya udah diganti. Bukan lagi soal evolusi gagasan atau ide mulia, melainkan soal keringat, pertumpahan darah buat berebut sumber daya, dan dominasi kekuasaan kelas. Jadi, semua bahasan tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan provokatif buat nutup explainer kita hari ini.
Coba deh dipikirin, setelah kita ngebedah anatomi utuh dari mesin sejarah ini, ngelihat gimana setiap hasrat, ambisi, bahkan kerja keras dan peperangan kita itu ternyata diam-diam diproses sama sebuah mesin kosmis demi majunya peradaban, besok pas Anda lagi mau bikin keputusan besar, berani ngambil risiko, atau lagi mati-matian ngejar ambisi terbesar Anda, pertanyaannya, apa iya Anda benar-benar pegang kendali penuh atas sejarah masa depan Anda sendiri? Ataukah jangan-jangan Anda, saya, dan miliaran manusia lainnya di bumi ini sebenarnya cuma sekrup dan roda gigi kecil yang lagi dimainin dengan lihainya sama mesin raksasa alam semesta? Ini jelas sebuah pertanyaan yang layak banget buat jadi bahan renungan kita semua malam ini. Makasih banyak udah ngikutin sampai akhir, dan pastinya teruslah mempertanyakan realitas di sekitar Anda. Sampai jumpa!